Jadi Rasulullah SAW punya pembantu juga pemuda Yahudi ini. Al-Majmu' Syarah Muhadzab juz ke-6. Di sini ada riwayat. Wa fi Sahihil Bukhari, di dalam riwayat Sahih Bukhari an Anasin, dari sahabat Anas bin Malik radhiyallahu anhu, pembantunya Rasul juga, qala, ia berkata, kana ghulamun yahudiyyun yakhdumun nabiyya sallallahu alaihi wasallam famarida. Ada seorang pemuda Yahudi, pembantu Yahudi, yang ia khidmat yakhdumu, menjadi khodam. Jadi khodam manusia ada, jangan dipikir kalau kita mendengar kata khodam pasti jin, jurik, genderuwo. Bukan. Khodam itu ada malaikat, ada manusia, ada setan, ada jin, ada hewan. Hewan digunakan untuk menggarap ladang kita, sawah kita, itu khodam, pembantu kita, membawakan barang-barang kita ke pasar, itu juga khodam, ya. Asisten rumah tangga khodam juga sama. Saya juga khodam umat, khodimul ummah, pelayan umat, pembantu umat. Itu pelayan, saya ini pelayan umat, khodimul ummah. Ada seorang pemuda Yahudi yang khidmat kepada Nabi SAW. Maka jangan kalah kita yang muslim gak mau khidmat kepada pewaris Nabi, kepada para ulama. Lah orang Yahudi, pemuda Yahudi khidmat di Rasulullah. Famarito, kemudian dia famarata, maka kemudian ia sakit. Fa'atahun nabiyyu sallallahu alaihi wasallam ya'uduhu, maka kemudian Rasulullah datang menjenguknya. Faqa'ada 'inda ra'sihi, maka Rasulullah duduk di samping kepalanya. Faqala lahu, dan berkata kepadanya, aslim, yuk masuk Islam, tanpa paksaan. Kenapa Rasulullah kok menjenguk kemudian mengajaknya Islam? Padahal selama dia tinggal dengan Rasulullah, Rasulullah nggak pernah menekan dia, nggak pernah memaksa dia, tidak. Ternyata ada Jibril alaihissalam datang, ya Rasulullah, sesungguhnya pemuda Yahudi itu akan meninggal sebentar lagi. Rasul kasihan, sayang, karena selama ini dia membantu Rasulullah, hidup bersama Rasulullah, artinya sering berkumpul, sudah jatuh sayang Rasulullahnya. Maka Rasulullah datang menjenguk dia, kemudian ngajak, yuk Islam, yuk masuk Islam. Saking kasihan, saking sayangnya Rasulullah, dan tanpa paksaan. Biasanya juga Rasulullah nggak pernah tuh menekan seperti itu, enggak. Ini juga tidak menekan, mengajaknya dengan halus, aslim, yuk masuk Islam, ngajak saja karena kasihan. Fanadhara ila abihi wa huwa indahu. Apa yang dilakukan pemuda itu? Pemuda itu kemudian nengok ke arah ayahnya, ya. Jadi Rasulullah berada di sebelahnya, ayahnya juga sebelah kirinya. Faqala lahu, maka ayahnya berkata kepada pemuda Yahudi tersebut, ati' Abul Qasim, patuhi, ikuti, patuhi, ati', ikutilah Abul Qasim, yakni Nabi Muhammad SAW, karena punya anak Qasim kan, yang beda ibu. Jadi kalau yang lain satu ibu dari Sayyidah Khadijah, sedangkan Sayyidina Qasim beda ibu, ibunya yang dari Mesir. Siapa itu? Masih ingat enggak? Yang belakangnya Qibtiyah, Maria Qibtiyah. Nah, punya putra ini, ya. Ikuti Abul Qasim, ati Abul Qasim, kata bapaknya si pemuda tadi. Sudah, ikuti Abul Qasim, ikuti Nabi Muhammad SAW. Fa aslama, maka pemuda itu kemudian Islam. Dia ditalkin oleh Rasul SAW dengan syahadatain. Fa kharajan Nabi SAW wa huwa yaqulu, setelah itu Rasulullah kemudian pamit keluar dari rumahnya,
dan berkata alhamdulillahilladzi anqadhahu minan nar, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang telah menjauhkan dia, melepaskan dia daripada api neraka yang akan melahapnya. Tidak lama dari situ pemuda itu wafat dalam keadaan sudah Islam. Hadis ini juga diriwayatkan oleh Imam Ahmad bin Hanbal dalam musnadnya, juga dalam Sahih Bukhari, dalam Sunan Abi Dawud, dalam Sunan An-Nasa'i, dalam Sunanul Kubra, juga ada dalam kitab Tuhfah, juga riwayat Imam Abu Ya'la, Imam Ibnu Hibban, riwayat Imam Baihaqi, kemudian juga Imam Al-Baghawi dalam Syarhus Sunnah. Jadi banyak yang meriwayatkan tentang hadis ini di dalam Sahih Bukhari, khususnya dari sahabat Anas bin Malik. Inilah cara dakwahnya Rasulullah, cara bersikapnya Rasulullah.